Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rashid Tamzami. Saya merupakan finalis 60 besar event kompetisi menulis nasional kategori puisi. Saya ingin mempresentasikan puisi saya yang berjudul Yang Terpecah di Pelupuk Mata Ibu dan Yang Hendak Dirangkai Aku. Baik, langsung saja kita bahas bait yang pertama. Pada bait ini saya menuliskan, aku di sini, dilahirkan ibu, menjumpai bapak, merajut cita-cita. Indonesia merupakan seorang ibu, kemudian pemimpin merupakan seorang bapak, dan kita selaku penduduk merupakan anak-anak mereka. Demikian saya mengiaskannya seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali anak-anak bangsa yang memiliki cita-cita yang mulia. Salah satunya ingin mempersatukan bangsa Indonesia. Di bait berikutnya, saya menuliskan, segalanya merebak dalam denting air mata yang mengoyak-oyak sukma. Aku entah menangisi apa. Bait ini dimaksud untuk kita penduduk bangsa Indonesia yang kebingungan karena semakin banyaknya masalah yang kita khawatirkan. Hingga pada akhirnya kita menangis. Kita tidak mengerti permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Di bait ketiga, saya menuliskan, kulihat mata ibu menanam suku-suku peradaban yang disulam beragam, melambangkan tarekat kesatuan dari segala doktrin perpecahan yang lantang didengungkan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia banyak sekali memiliki suku-suku yang begitu beragam. Namun, jangan sampai suku-suku ini menyebabkan perpecahan hanya karena perbedaan. Jangan sampai kita terpancing oleh doktrin-doktrin perpecahan yang sering kita dengarkan ataupun kita saksikan di televisi, media cetak, maupun sosial media. Jangan sampai kita terpancing atau terpengaruh oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Di bait berikutnya, saya menuliskan, lidahmu menyuji bahasa yang dikisik pelan ke telingaku, sebagai majas dari doa-doa untuk dikemas atas namaku. Kita tentu mengetahui bahwasanya Indonesia memiliki banyak sekali bahasa. Bahkan, menurut artikel yang saya baca, Indonesia menempati posisi kedua setelah Papua Nugini sebagai negara yang memiliki bahasa yang banyak. Tentu, hal itu merupakan bagian dari doa-doa seorang ibu pertiwi yang mana mengharapkan anak-anaknya bisa melestarikan apa yang mereka miliki. Dalam hal ini adalah bahasa. Berikutnya, saya menuliskan, wajahmu nautikal segara yang menopang bahtera, menampung kisah sejarah yang melapuk terempas usia. Tetapi kau tak dapat memancing, ikan-ikan telah pergi menuju kantong pelaut asing. Sesuatu berkilau di kepalamu sebagai mahkota yang kau pelihara dari perompak yang hendak membajak segala permata yang kau kandung. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki banyak laut dan pantai yang begitu luas. Di dalamnya banyak terdapat ikan-ikan, juga terumbu karang. Sayangnya, hal ini dirusak oleh banyak perompak asing yang datang tanpa permisi hanya untuk mengangkut ikan-ikan kita secara cuma-cuma. Kemudian, banyak juga dari kita oknum-oknum yang sangat tidak bertanggung jawab yang telah banyak mencuri dan merampas harta karun yang berada di dalam laut kita. Sehingga hal ini dikhawatirkan laut kita tidak akan lebih lama lagi bertahan hidup. Kemudian, sementara sebuah lukisan terukir di retina matamu, menampilkan kekacauan masa lalu, melampirkan kekhawatiran masa depan, nusa dan bangsa yang hendak kau teruskan kepada siapa. Kita bisa melihat di buku sejarah bahwasanya Indonesia pernah berada di masa kelam, penjajahan, pemberontakan di mana-mana. Namun, tentu
tahun demi tahun berlalu, titah perjuangan harus diteruskan. Sayangnya hingga hari ini kita masih memiliki banyak sekali masalah, sehingga kita tidak tahu kepada tangan siapa amanat ini diserahkan. Kau hitung segala yang sia-sia, yang termakan nafsu dan hawa, berita-berita kehilangan, pembakaran hutan, penindasan ladang, pembantaian tumbuhan dan binatang, peledakan terumbu karang, telah memecah lautan dan membasahi pesisir pipimu. Tentu hal ini sangat menyedihkan. Begitu pedih kita mendengarnya, bahwa di televisi, koran, ataupun sosial media, kita banyak melihat hutan-hutan yang dibakar tanpa alasan yang jelas. Kemudian banyak binatang yang kulitnya dimanfaatkan untuk produksi barang. Kemudian juga terumbu karang yang diledakkan, yang merusak ekosistem laut. Seharusnya kita sebagai anak bangsa, sepatutnya kita menjaganya dan merawatnya, supaya kelak anak cucu kita nanti bisa melihat bahwa begitu kayanya negara Indonesia. Tetapi kemudian aku dilarungkan telapakmu, sebagaimana tongkang mengangkut nelayan dan memperkirakan petang yang akan datang, memanggil ketersediaan pulang sebelum gelap menjelang. Sebagaimana seorang ibu yang melepaskan anaknya merantau untuk merajut cita-cita. Seorang ibu tidak pernah tahu hal apa yang akan terjadi ke depannya. Entah masa depan mereka cerah, entah masa depan mereka gelap. Sebagai anak-anak bangsa, kita hanya diperintahkan untuk berusaha demi mewujudkan cita-cita yang mulia untuk Indonesia. Barangkali tubuhmu rusak, diinjak bangsa perompak, atau segala yang berpijak, beranjak jadi pengkhianat. Dalam lingkup keluarga, kita tidak menginginkan adanya sosok pengkhianat, adanya serigala berbulu domba. Tetapi pada kenyataannya, bangsa kita memiliki banyak sekali pengkhianat yang mereka memberikan janji-janji politik, mereka memberikan janji-janji manis untuk menjaga peradaban kita. Tetapi pada akhirnya, merekalah justru yang kita anggap keluarga, yang kita emaskan, justru malah merusak dan memberikan narasi-narasi perpecahan, sehingga banyak sekali persoalan yang wajib kita selesaikan secara bersama. Tetapi kemudian, akulah yang kau titipkan titah, memungut segala yang patah, juga segala rukun yang pecah untuk disambung kembali, sebagaimana 5 sila menyatukan kita. Pancasila menjadi pintu ataupun gerbang untuk kita bersama-sama sebagai anak bangsa melanjutkan perjuangan kembali, meneruskan perjuangan sebelumnya, dan merapikan segala hal yang berantakan. Sebagai anak bangsa, kita diharuskan untuk menyambung kembali segala hal yang patah, untuk merawat kembali segala yang rusak. Tentu ini menjadi harapan besar Ibu Pertiwi ke depannya. Di bait terakhir, saya menuliskan, di matamu aku tercipta dari gumpalan doa dan 1000 cita-cita. Suatu masa kurangkai kembali peradaban Nusa yang hampir terpecah belah. Indonesia lahir dari banyak pertikaian, dari banyak perdebatan ataupun konflik. Kita seharusnya berterima kasih kepada Bapak Proklamator beserta jajarannya yang telah merumuskan cita-cita yang bernama Pancasila. Tentu tahun demi tahun berlalu, banyak sekali impian kita yang gagal berwujud. Tetapi bukankah kita sebagai anak bangsa memiliki harapan yang besar terhadap bangsa ini? Bukankah kita sebagai pemegang amanat terakhir yang bisa melanjutkan cita-cita ke depannya? Sehingga dengan begitu tidak akan ada lagi yang namanya perpecahan. Demikian bangsa Indonesia akan hidup rukun, aman, dan tentram. Sekiranya begitulah isi dan makna puisi yang saya tuliskan, yang berjudul Yang Terpecah di Pelupuk Mata Ibu dan Yang Hendak Dirangkai Aku. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.